teman-teman, selamat datang kembali di channel aku ya, Greenlia Gallery, gudangnya tutorial menjahit. Nah, video kali ini aku mau bagiin tutorial cara pecah pola dress duyung. Langsung di kain ya teman-teman. Untuk hasil akhirnya teman-teman bisa gunakan outer ataupun kardigan seperti ini ya. Nah, seperti biasa sebelum mulai menjahit, siapkan peralatan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kain yang akan kita jahit. Selanjutnya meter, roll, gunting, serta kapur, dan yang paling penting ukuran. Nah, untuk ukurannya bisa sesuaikan dengan ukuran masing-masing, atau kalau ada teman-teman yang sama dengan ukuranku, tinggal dicontoh aja ya. Jika semuanya udah lengkap, mari mulai. Pertama lipat dua kain dan dimulai dengan dari lipatan ya teman-teman. Untuk posisi sebelah kiri aku, ini posisi untuk bagian rok ya teman-teman, sebelah kiri. Dan untuk sebelah kanan itu posisinya untuk bagian atas atau bagian badan bagian atas. Nah, jadi kita mulai dari bagian bawah. Untuk bagian bawah dari pinggir kain naik 3 cm untuk kampuh. Digaris terlebih dahulu. Dari pinggir masuk ke bagian dalam. Untuk lebar roknya bagian bawah aku buat ukurannya 38 cm ditandai. Lalu buat garis melengkung menggunakan roll body seperti ini ya. Dari garis bawah, garis ini ya teman-teman, naik ke bagian atas. Untuk panjang baju 125 cm atas, sesuaikan dengan panjang baju teman-teman ya, ditandai seperti ini. Lalu digaris. Dari pinggir masuk ke bagian dalam 7 cm, menurun 8,5 cm, ditandai ya teman-teman. Lalu hubungkan kedua tanda menggunakan roll siku seperti ini. Masih dari bagian pinggir ya teman-teman, masuk ke bagian dalam 18 cm atau sama dengan ukuran setengah lebar bahu. Turun ke bagian bawah 3,5 cm, kemudian hubungkan dengan pinggir leher seperti ini ya. Dari sudut bahu turun ke bagian bawah 18 cm, ditandai. Nah, di garis yang sama ya teman-teman. Dari pinggir masuk ke bagian dalam 23 cm atau sama dengan ukuran 1/4 lingkar badan. Lalu hubungkan kedua tanda menggunakan roll siku seperti ini ya. Dari pinggir leher turun ke bagian bawah 38 cm, yaitu sama dengan ukuran panjang punggung. Di tanda yang sama juga masuk ke bagian dalam 20 cm atau sama dengan ukuran 1/4 lingkar pinggang. Dari garis pinggang turun ke bagian bawah 20 cm atau sama dengan ukuran tinggi panggul. Nah, di garis yang sama juga masuk ke bagian dalam ya teman-teman. Buat ukurannya 26 cm atau sama dengan ukuran 1/4 lingkar panggul. Jika udah, hubungkan kedua tanda ini ya teman-teman. Dari tanda panggul turunkan 28 cm ditandai. Nah, tanda yang kita buat ini adalah posisi untuk lutut ya teman-teman, atau tanda tempat ekor duyungnya, garis terlebih dahulu. Untuk tanda ekor duyung itu bisa sesuaikan dengan keinginan teman-teman, bisa di atas lutut ataupun di bawah lutut. Nah, kebetulan kali ini aku mau buat pas di bagian lutut. Dan ketiga garis ini aku buat terlebih dahulu ya teman-teman biar jelas. Nah, untuk lutut dari bagian pinggir masuk ke bagian dalam, ukurannya sama dengan ukuran bagian pinggang ya teman-teman. Selanjutnya untuk bagian pinggir tinggal kita hubungkan aja tanda-tanda yang udah dibuat menggunakan roll body dan roll siku seperti ini ya teman-teman. Agar ketika dipakai ya teman-teman, untuk bagian pinggirnya tidak kepanjangan, jadi kita samakan ukurannya. Nah, kita ukur seperti ini, mulai dari lutut sampai ke bagian bawah dapat berapa ya teman-teman. Lalu tinggal kita samakan ukurannya, yang mereng ini juga sama ukurannya yang lurus seperti ini. Jika udah dapat, ditandai lalu hubungkan kembali dengan roll body seperti ini ya teman-teman.
Terakhir tinggal gunting aja sesuai dengan pola yang udah ada. Jangan lupa kasih kampu di bagian bahu dan di bagian pinggir ya teman-teman. Masuk ke langkah selanjutnya. Badan bagian depan sekarang kita tempelkan di atas sisa kain yang bagian sebelah ya teman-teman, ditata seperti ini. Untuk di bagian pinggir kita lebihkan 3 cm untuk bagian resleting. Ditata disamakan bagian atas dan bagian bawah. Untuk bagian belakang, pertama kita buat garis lurus untuk bagian resletingnya seperti ini. Lalu buat garis sama lurus dengan bahu bagian depan juga digaris seperti ini ya teman-teman. Dari garis atas turun ke bagian bawah 2 cm ditandai lalu hubungkan ke pinggir leher. Untuk masuk ke bagian dalam itu sama dengan ukuran leher bagian depan. Jadi tinggal dilukis aja seperti ini ya. Selanjutnya dari pinggir resleting masuk ke bagian dalam yaitu 18,5 cm ditandai ya teman-teman. Untuk bagian badan juga ditandai. Nah jika udah tinggal dihubungkan kembali menggunakan roll siku seperti ini ya. Terakhir tinggal digunting deh sesuai dengan pola yang udah dibuat ya teman-teman. Nah selanjutnya lipat 2 kembali kain, garis 1 cm dari atas, turun ke bagian bawah 25 cm ditandai lalu digaris. Dari pinggir masuk ke bagian dalam 16 cm ditandai. Untuk dari atas turun ke bagian bawah 12 cm ya teman-teman. Untuk tinggi puncak lengan digaris juga seperti ini. Masih di garis yang sama masuk ke bagian dalam 18 cm. Lalu buat garis merang seperti ini ya teman-teman, atau garis bantu untuk membuat kerung lengan. Nah jika udah tinggal dilukis kerung lengannya menggunakan roll seperti ini, atau bisa dilukis secara manual ya teman-teman. Untuk di bagian pinggir tinggal dihubungkan aja menggunakan roll body seperti ini. Lalu tinggal digunting sesuai dengan pola. Jangan lupa kasih kampu di bagian pinggir dan di bagian bawah ya. Untuk tangan di bagian bawah, karena kita akan buat modelnya model gelembung ya teman-teman, jadi lipat 2 kain terlebih dahulu, lalu garis di bagian atas biar dia lurus ya teman-teman. Untuk dari pinggir masuk ke bagian dalam itu kita buat ukurannya 30 cm, menurun ke bagian bawah 25 cm, lalu tambah kampuhnya 6 cm, ditandai lalu digaris. Kemudian tinggal digunting aja sesuai dengan pola. Jangan lupa ya teman-teman, digunting 2 lembar untuk kanan dan bagian sebelah kiri. Ini hasilnya untuk pola badan bagian depan, pola badan bagian belakang, dan pola bagian tangan. Untuk cara jahitnya di part 2 ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di part 2. Assalamualaikum, bye-bye.